Ini banyak banget yang bilang bahwa CRF menggunakan mesin Verza. Nah itu dia ya, CRF menggunakan mesin Verza. Jika kita melihat sekilas dari luar, memang basis mesinnya ini sama dengan Verza. Tidak bisa dipungkiri, basis mesinnya memang basis mesin Verza, kemudian Mega Pro. Nah basisnya sama. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm running in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda CRF 150L versi 2022 warna Extreme Green. Jadi brosis, AHM baru saja merilis 4 pilihan warna Honda CRF 150L. Yang pertama ada Extreme Green, Extreme White, Extreme Red, dan Extreme Black. Dan untuk warna hijau atau green yang satu ini kali pertama AHM meluncurkan Honda CRF 150L dengan warna seperti ini brosis. Jadi ini kali pertama ya CRF tersedia untuk warna hijau. Nah bicara soal harga, dibanderol di 34 jutaan, jadi kurang lebih harganya masih sama dengan generasi 2021, hanya beda di bagian warnanya saja. Tapi dari segi harga kurang lebih masih sama, belum menyentuh 35 juta. Oke, langsung saja kita bahas untuk detail dan spesifikasi yang dimiliki oleh Honda CRF 150L versi 2022 Extreme Green ini. Di video saya yang sebelumnya brosis, saya sudah membahas untuk yang warna Extreme Black dan Extreme White. Untuk full reviewnya brosis bisa klik link yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah warnanya terlebih dahulu, karena ini warna dan stripping terbaru versi 2022. Kita akan bahas detail warnanya terlebih dahulu brosis. Nah, di katalog ini tertulis Extreme Green atau hijau ya. Nah, jika kita melihat secara detail brosis, yang dimaksud dengan hijau di sini bukan hijau yang menyala atau terang. Hijaunya ini gelap. Nah, untuk versi sebelumnya 2021 itu di Extreme Grey. Nah, Extreme Grey sudah tidak diproduksi, diganti dengan Extreme Green ini. Jika kita melihat sekilas, memang ini mirip dengan Extreme Grey ya warnanya. Jadi hijaunya ini hijau tua yang hampir ke grey. Kalau menurut saya hijaunya ini kayak hijaunya tentara brosis, Kopassus. Nah, kurang lebih seperti ini nih warna hijaunya. Jadi memang di bagian warna dasarnya ini hijau gelap. Nah, ini dia. Untuk detailnya jika kita melihat secara dekat, hijaunya dia hampir ke abu-abu dan memang gelap banget. Nah, di sini dibalut dengan stripping yang menurut saya memang fresh banget sih. Strippingnya oke, fresh banget dan maco banget yang jelas. Di bagian atas ada 150L ya di sini menggunakan warna kuning. Kemudian di bagian CRF-nya ini dia, tulisannya sangat besar, tulisannya miring menggunakan warna abu-abu. Motor ini brosis, kalau dinaikin sama tentara, pakai seragam tentara, saya rasa cocok banget sih. Karena warnanya memang gelap dan khas tentara banget. Nah, di bagian depannya, di sini ada stripping abu-abu paduannya, kemudian ada silver, kemudian ada kuning di bagian bawahnya. Nah, menurut saya yang membuat tampilannya dan warnanya ini lebih hidup di bagian strippingnya, warna kuningnya ini. Jadi ada warna gelap, kemudian ada warna terang kuning. Jadi khas banget nih warna kuningnya. Kemudian di bagian bawahnya sini ada bahan plastik kasar. Nah ini dia, menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam doff. Terdapat tekstur bulat-bulat di bagian depan. Kemudian di bagian belakangnya ini bintik-bintik teksturnya. Nah jika kita mundur ke belakang, seperti ini di bagian belakangnya. Nah di bagian belakang juga sama menggunakan warna abu-abu ya, abu-abu dan hijau di bagian belakangnya sini. Ada pemanis kuning lagi di sini. Jadi memang yang membuat strippingnya ini hidup karena ada warna kuningnya ini. Kuningnya di sini, kemudian ke belakang. Fullnya seperti ini. Jika kita melihat dari bagian samping, ini memang maco banget sih. Greennya itu bukan menyala tapi gelap ya brosis. Ini dia. Kemudian di bagian bodi sampingnya lagi,
samping bagian belakang ini ada cover yang akan melindungi knalpotnya. Dia menggunakan bahan plastik halus dan full hitam. Sama sekali tidak ada balutan stripping di sini, jadi polos. Kemudian di bagian knalpotnya ini full hitam ya. Knalpotnya full hitam dari bagian silencer hingga ke bagian leherannya. Nah, di sini terdapat cover lagi nih menggunakan warna silver berbahan plastik. Jadi di sini terdapat dua cover, brosis. Yang pertama dari bagian bodinya sudah disediakan cover, kemudian di bagian knalpotnya ada cover lagi, cover tambahan. Jadi double ya. Terdapat lubang di bagian tengahnya. Kemudian di bagian bodi belakangnya ini hitam warnanya. Ini dia. Jadi dia kombinasi warna hijau tua dan hitam. Belakangnya hitam seperti ini, tapi hitamnya memang tidak terlalu hitam menurut saya. Hampir ke abu-abu sih hitamnya ya. Di sini terdapat lekukan-lekukan bagian tengahnya. Kemudian terdapat stripping bertuliskan Honda di bagian ujungnya berwarna putih. Nah, kemudian untuk bagian depannya, nah bagian suspensinya ini masih tetap sama dengan generasi yang terdahulunya menggunakan SOA USD atau upside down dengan tabung shock berwarna emas. Nah, menurut saya ini pas banget sih. Di bagian USD-nya ini emas, kemudian ada tambahan warna kuning di sini. Jadi memang nyatu banget warnanya. Ini dia, brosis. Luar biasa ya. Kemudian kita lanjut di bagian batok kepalanya. Nah, seperti ini. Di bagian batok kepalanya dia hitam. Jadi belakangnya dia green atau hijau, kemudian di bagian batok kepalanya hitam, spakbornya hijau. Nah, ini dia. Hijaunya ini memang tentara banget sih. Hijau, kemudian hitam di sini. Nah, terdapat stripping bertuliskan Honda. Dudukan plat nomornya tepat berada di depan dahinya di sini. Dia menggunakan bahan besi, warnanya juga hitam. Kemudian di bagian pencahayaannya, brosis, ini masih sama dengan generasi terdahulunya, belum ada upgrade atau pembaruan. Jadi masih bohlam biasa, terdapat lampu kota atau lampu senja di bagian bawah. Sennya juga masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning. Untuk desain batok kepalanya juga masih sama dengan generasi terdahulunya. Desain dan detailnya masih sama. Dia terdapat lancip di bagian atas, kanan kiri, kemudian ada lekukan di sini. Nah, kemudian di bagian spakbornya juga desainnya masih sama, belum ada perubahan. Untuk full warnanya seperti ini, brosis. Ini menurut saya warna yang sangat keren. Garangnya dapat, sportinya juga dapat ya. Sangat luar biasa sih warnanya ini. Kemudian kita turun. Nah, di bagian cover bawahnya sini, brosis. Jadi di bagian bawahnya sini terdapat cover plastik yang juga menggunakan warna hitam. Hitamnya ini glossy atau mengkilap ya. Nah, di bagian velgnya ini sama seperti generasi terdahulunya, menggunakan warna hitam dan hitamnya ini glossy, brosis. Jadi bukan hitam doff ya. Di bagian velgnya dia glossy warnanya. Kemudian di bagian jari-jarinya chrome, sedangkan di bagian tromolnya menggunakan warna silver. Nah, ini dia silver di bagian tromolnya. Untuk bannya sendiri menggunakan ukuran 275, ringnya 21, brosis. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk melihat bagian pengeremannya nih. Nah, bagian pengeremannya sudah disc brake tentunya. Yang spesial dari CRF ini di bagian disknya menggunakan tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya dan di bagian tengahnya terdapat lubang-lubang seperti ini, brosis. Nah, di bagian tengahnya lagi di sini terdapat cover plastik ya. Ini berwarna hitam, ini plastik bahannya. Kemudian di bagian kalipernya masih sama seperti generasi terdahulunya, menggunakan Nissin 2 piston, warnanya abu-abu. Untuk full bagian kaki-kakinya seperti ini. Kita bisa melihat dari bagian suspensinya dia menggunakan warna gold atau emas ke bawah, menggunakan paduan warna hitam dan warna chrome. Sangat luar biasa. Sekarang kita bahas ke bagian mesinnya nih. Nah, untuk mesinnya sendiri memang belum ada pembaruan dari generasi terdahulunya. Masih menggunakan mesin yang sama, jadi mesin injeksi bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip 150 cc, mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear, kapasitas oli mesin 1 liter. Dan untuk CRF ini, brosis, masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah, bicara masalah mesin CRF, ini banyak banget yang bilang bahwa CRF menggunakan mesin Verza. Nah, itu dia ya, CRF menggunakan mesin Verza. Jika kita melihat sekilas dari luar, memang basis mesinnya ini sama dengan Verza. Tidak bisa dipungkiri, basis mesinnya memang basis mesin Verza, kemudian Mega Pro. Nah, basisnya sama.
Tapi jika kita membongkar bagian dalamnya, itu terdapat beberapa perbedaan seperti pistonnya, kemudian stang sehernya, itu sebenarnya beda brosis. Jika kita bongkar nih antara mesin Verza dan CRF, kita bongkar, itu dalemannya beda. Tapi jika kita menilai dari bagian luar, tampilan luarnya, memang Verza mesinnya. Andaikan sekalipun CRF ini benar-benar menggunakan mesin Verza, lantas masalahnya apa brosis? Ada yang bilang seperti ini, mesin Verza tampilannya cross, harganya dibikin mahal. Sekarang logikanya seperti ini. Untuk Honda Matic kelas bawahnya, contohnya Scoopy, kemudian Beat, Genio, itu kan menggunakan basis mesin yang sama. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah ketiga motor itu harganya harus sama? Tentunya beda dong, walaupun basis mesinnya sama, tapi dari segi fiturnya tentunya sudah beda-beda. Fitur antara Scoopy, Genio, kemudian Beat pasti beda, dan harganya pun juga beda. Andaikan si CRF ini memang benar menggunakan mesin Verza, andaikan seperti itu, dan harganya beda, ya wajar lah. Kalau kalian pingin yang harganya lebih murah, belinya Verza, tapi tampilannya sport naked. Tapi jika kalian ingin mendapatkan yang tampilannya cross seperti ini, harus menambah budget 30 jutaan tentunya. Itu menurut saya wajar. Jadi memang tidak hanya Honda, hampir semua pabrikan saya rasa juga seperti itu. Contohnya juga Sonic, CBR, CB, GTR itu juga menggunakan basis mesin yang sama. Apakah harganya sama? Tentunya juga beda. Pasti setiap tampilan dan fitur yang dihadirkan setiap versinya, setiap merek motornya itu beda-beda walaupun basis mesinnya sama. Jika kita bicara lebih jauh lagi ke merek sebelah, contohnya Yamaha, itu juga sama jika kita bicara masalah basis mesin. Contohnya Mio, Vino, kemudian X-Ride, Frigo, Gear, itu mesin yang digunakan sama, basis mesinnya sama, 125 cc. Kemudian harganya apa harus sama dari antara Frigo, Vino, kemudian X-Ride dan lain-lain? Tentunya tidak kan? Pasti harganya berbeda karena fitur dan tampilan yang dihadirkan juga berbeda. Kelas atasnya lagi ada SXR, kemudian R15, kemudian WR155, Fiction R, itu basis mesinnya juga sama. Apakah harganya sama? Juga tidak kan brosis. Jadi memang setiap versi motor walaupun basis mesinnya sama, itu juga beda-beda. Jadi kesimpulannya, andaikan si CRF ini menggunakan mesin Verza, lalu masalahnya apa? Seperti itu kan. Oke, kita lupakan masalah mesin Verza, mesin CRF. Jadi yang jelas jika kita melihat dalemannya kita bongkar, jelas-jelas berbeda antara CRF dan Verza. Karena si CRF ini diperuntukkan untuk adventure, jadi dari powernya sendiri pasti lebih mumpuni jika dibandingkan dengan Verza yang motor jalanan atau jalan perkotaan. Itu sih brosis. Sekarang kita naik ke atas lagi brosis untuk melihat tampilan kokpitnya. Jadi di bagian speedometernya ini masih sama dengan generasi terdahulunya, sudah full digital dengan beberapa indikator yang cukup lengkap. Sepertinya tidak perlu saya bahas lagi karena memang di bagian speedometer juga tampilannya sama, tidak ada perubahan. Fitur-fiturnya juga sama. Di sini terdapat tulisan CRF 150L, sebelah kirinya ada tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Di bagian bawahnya ada indikator netral, mil injeksi, kemudian sen dan lampu jarak jauh. Nah, dari segi keamanan juga masih sama, menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless, belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang. Kemudian di bagian segitiga atasnya menggunakan warna silver dan tutup bagian atasnya di bagian shocknya ini menggunakan warna hitam, terdapat tulisan Zoa. Ini dia. Kemudian di bagian stangnya menggunakan warna hitam doff. Di bagian tombol-tombolnya ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek yang menjadi satu dengan dimmer atau pas. Jadi ketika kita pencet ke bawah seperti ini dia dimmer, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada engine cut atau engine stop dengan menggunakan tombol warna merah. Ada starter juga di bagian bawahnya. Kemudian di bagian hand gripnya menggunakan bahan karet dengan tekstur yang simple menurut saya, motifnya bintik-bintik seperti ini. Tidak terdapat jalu di bagian ujungnya. Kemudian di bagian handle rem dan handle koplingnya menggunakan warna silver. Dan menurut saya koplingnya ya sedang lah ya. Dibilang keras juga nggak keras, empuk banget juga nggak terlalu empuk banget. Bisa kalian setel sebenarnya sesuka hati ya. Kemudian di bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 7 literan, 7,1an. Kemudian di bagian tangkinya sendiri dia menggunakan warna hitam doff. Karena memang semua versi sepertinya di bagian tangkinya ini hitam doff warnanya. Kemudian di bagian joknya
Khusus warna hijau, putih, dia menggunakan warna hitam di bagian joknya. Tapi khusus warna hitam, CRF warna hitam dan warna merah, di bagian joknya menggunakan warna merah. Jadi setiap warna di bagian joknya warnanya beda-beda. Kemudian di bagian belakangnya di sini terdapat tali ya, tali pengikat. Jadi ketika kalian ingin menggeser-geser motornya di parkiran atau dimanapun, kalian bisa pegang lewat tali ini. Karena memang tidak terdapat behel di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang sini terdapat tulisan Honda berwarna putih yang menambah tampilannya lebih oke lagi, brosis. Nah, sekarang kita mundur ke bagian stop lampnya. Di bagian stop lamp atau bagian bodi belakangnya juga masih sama dengan generasi terdahulunya, masih menggunakan bohlam dengan balutan mika berwarna merah. Sennya juga masih bohlam berwarna kuning. Di bagian spakbornya juga sama, ukurannya memang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Di sini terdapat lampu senja atau lampu kota yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan tidak lupa di sini juga terdapat mata kucing. Ini dia untuk penampakannya dari bagian bodi belakangnya. Turun lagi ke bagian kaki-kaki belakangnya. Jadi yang baru di sini adalah bagian armnya. Untuk armnya sendiri dari segi bentuk dan desainnya masih sama, hanya berbeda warnanya. Warnanya ini dia hitam glossy, jadi framenya dia hitam, armnya juga hitam. Tapi berbeda dengan yang warna extreme red. Jadi bagian armnya menggunakan warna silver. Nah, untuk step belakangnya dia menggunakan bahan aluminium yang hanya terkait di bagian framenya. Jadi dia hanya dibaut di sini ya, seperti ini. Di bagian step belakangnya, step depannya juga aluminium, terdapat karet di bagian permukaannya yang bisa terlipat seperti ini, walaupun akan turun secara otomatis. Kemudian di bagian suspensinya menggunakan monoshock rolling yang bisa di-adjust, brosis. Jadi bisa dikeraskan dan bisa dilembekkan. Kemudian di bagian belakangnya lagi, belakang shocknya di sini terdapat hager berbahan karet ya, karet yang seperti plastik sih sebenarnya sih, yang berfungsi untuk melindungi suspensinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur. Kemudian di bagian pengereman belakangnya tentunya sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang dengan model disc yang sama juga depan belakang menggunakan tipe wave. Kaliper menggunakan Nissin, jadi kalipernya depan belakang Nissin, yang depan 2 piston, yang belakang 1 piston. Untuk ukuran ban belakang 4.10, ringnya 18. Jadi ring depannya 21, ring belakangnya 18, seperti motor cross pada umumnya. Jadi ring depannya lebih besar. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kiri, brosis, untuk melihat tampilan gear belakangnya. Nah, gear belakangnya dia menggunakan mata 49 di bagian gear belakang. Kemudian di bagian atasnya sini terdapat cover rantai menggunakan bahan plastik berwarna hitam. Di bagian tromolnya menggunakan warna silver dan jari-jarinya menggunakan warna chrome, brosis. Nah, jadi ini dia, brosis, tampilan full body dari Honda CR-V 150L Extreme Green terbaru 2022. Jadi ini kali pertama HM mengeluarkan CR-V 150L dengan warna hijau seperti ini, dengan paduan warna bodi hijau di bagian depan dan hitam di bagian belakang, ditambah pemanis stripping berwarna kuning, dan di bagian suspensi depannya menggunakan warna gold, velgnya menggunakan warna hitam, berikut dengan frame dan arm belakangnya. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Jadi buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda CR-V 150L, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Unitnya sudah bisa dipesan, brosis, tentunya inden ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, dan jika tidak suka bisa klik tombol dislike. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.